take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it. On the roadway, you gotta move along. Baby, gotta move along. I said, baby, you gotta move along. I said, honey, take it real slow. I said, honey, just take it real slow. You gotta groove on. You gotta groove on. Wow! Come on, and groove along. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta Yang terhormat para wali murid Rawdatul Atfal Al-Hikmah dan yang terhormat Bapak Ahmad Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan kehendaknya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkati olehnya.
Februari 2022. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan, acara keempat parenting oleh tim Madinah Gempita, acara kelima tanya jawab, dan acara terakhir penutup dan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dilantunkan oleh Ananda Adiba Syakila Sahrul Najah dan sari tilawah Ananda Zikri Muhammad Ahmad. Acara selanjutnya sambutan, mungkin bisa sendiri Pak. Tidak banyak mungkin ya, hanya mengucapkan terima kasih kepada para wali murid dan yang mewakili yang sudah hadir pada hari ini, yang insya Allah kita akan mendapatkan ilmu mungkin ya, dan akan sharing bagaimana cara mendidik anak dan pokoknya mendidik anak yang baik bagaimana mungkinnya. Dan terima kasih juga kepada Bapak dari tim Madinah Gempita yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Semoga acara hari ini diberikan kelancaran dan insya Allah diberkahi Allah. Mungkin sambutannya seperti itu ya, tidak banyak. Acara selanjutnya mungkin langsung saja ke materi yang akan disampaikan
kepadanya, kami silakan. Oke, sudah siap ya Bunda semuanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Jadi di kamar saja berdoanya. Nah, saya tuh melihat ya ada orang tua saya kalau anaknya baris di depan lagi nyanyi kosong kencing lah ya. Nama giliran maknanya maksudnya ini kayak biasa Bunda kalau ketemu sama saya biasa ritual kalau saya tanya gimana Bunda atau ayah kabar pada pagi hari ini jawabannya alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar yes 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 tambah satu gerakan lagi ya iya sama gerakannya ya oke siap gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini alhamdulillah luar biasa Allahu yes, yes, yes. Yang paling heboh ya. Heboh lama anu joget kumpul ya. Soalnya naon ya Bunda karena kenal suami tadi ningali busuk 2 jam itu aja nih hari ningali kurang 5 menit kembali ya. Teh yang itu lamun berarti ningali kumpul 2 jam buat lagi terus siga kumpul di rumah goyang kumpul berarti iya. Nah itu kemudian yang selanjutnya ayah Bunda, kenapa kita itu pagi hari saya selalu tanya seperti itu karena ternyata menurut penelitian emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda atau ayah di sini manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Sekarang saya makanya demikian Bunda kalau siang suami Bunda mau ngasih uang 200 juta. Semangat. Tapi karena kelihatannya maju jadi udah dikasih tanda tangan di layar saya suka nah itu kan berbahaya Bunda maka dengan demikian karena sifat emosi kita itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan maka diusahakan pagi-pagi kita tidak boleh punya masalah sama anak sama suami apalagi sama tetangga tidak boleh ya karena biasanya ibu-ibu pagi-pagi itu suka masalah sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Kiamat misalnya. Ditambah suaminya 3 sebelah, ditambah tetangga beli kulkas baru. Panas. Tetangga beli lemari baru. Apalagi waktu misalnya tinggal tetangga kawin begini sayang. Suami baru. Suami baru. Karena ibu-ibu masuk panas barangan artinya tetangga beli kulkas baru bangun nah maka dengan demikian Bunda di sini saya punya terapi bagi Bunda atau ayah yang suka punya marah-marah cuma yang suka makan Assalamualaikum ya daripada dibaca nah terapinya gampang sekali Bunda untuk yang orang yang suka emosional itu ternyata kita tidak perlu datang ke psikologi tidak perlu datang ke rumah sakit gratis dan menurut penelitian ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma tepuk tangannya bukan kayak gini tapi ketemu jari-jarinya semua. Kayak dulu ya. Kemudian ditambah dengan tersenyum itu ternyata Bunda bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Jadi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum mual gelo. Ya, itu awet bisa awet muda ya Bunda. Ternyata ketika menurut penelitian ketika kita sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa membuat kita itu awet muda. Jadi kalau Bunda pengen kelihatan awet muda itu pengen ulangin kokolotnya perlu disablon pimpinannya. Nah, pengen menggoda-goda pimpinannya. Oh, gitu. Tapi beneran sablon. Anak kaos. Nah, jadi
17 tahun atau enggak ya? Siap? 1, 2, 3, boleh tepuk tangan dulu yang mulia. Yang kenceng aku. Oh, kan lumayan agak cerah tadi menodar gelap punya. Karena di rumah yang pas ya. Nah itu ya Bunda, sedikit untuk terapi emosional kita, karena menurut teori kuantum bahwa emosional manusia itu Bunda sebuah gelombang, di mana gelombang ini akan membentuk tubuh kita, karena ada istilah inner beauty. Inner beauty itu cantik dari dalam, bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik itu tubuh dari berenang, harusnya dihidupkan pimpinan di bawah di bawah selatan. Kenapa seperti itu? Karena menurut psikologi atau menurut teori kuantum, cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Ya, tapi nanti kita akan bahas ya inner beauty itu seperti apa. Karena Bunda, saya pernah melihat tayangan ditakuti dari seorang Deddy Corbuzier. Dia pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya 400 tahun, punya 8 anak, anak paling bungsunya itu hampir 100 tahun. Nah, kenapa? Dan pada waktu itu Deddy Corbuzier pernah tanya sama si neneknya, "Nek, kenapa apa rahasianya bisa panjang umur?" Si nenek menjawab dengan satu kalimat, "Saya tidak pernah makan seumur hidup saya." Sedangkan Bunda dari jam-jam sampai jam 8 seberapa kali akan Bunda. Makanya wajar ulama tentang hari raya ya, dapat makan lah. Maka dengan demikian, coba kita tata emosi kita di pagi hari, karena ternyata emosi itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Cuma sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi manusia Bunda, karena hari ini jadwal saya itu membahas terkait dengan inner chick. Apa itu inner chick? Tapi kita akan bahas nanti. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu Bunda. Nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Terbita Cimahi, dan kantor saya itu ada di Beringin Cimahi. Soalnya bukan Beringin kan? Barangnya apa satu. Nah, kantor saya ada di sana Bunda, dan kemudian alhamdulillah saya leader di Psikologi Madinah Terbita Cimahi untuk Cimahi, Bandung, dan Bandung Barat. Dan kemudian alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi hipnoterapi atau hipnotis, dan saya hipnotis di sini. Nah, yang mau? Bukan untuk tipu-tipu Bunda ya, karena hipnotis itu ada hipnosmoking untuk memberhentikan rokok. Nah, ini dia suaminya sama rokok. Ada rokok kali ada biasa. Karena banyak hari ini tuh saya mengerti ya, kenapa bapak-bapak ada rokok kembali hari biasa. Karena rokok biar jangan tahu mungkin hari karena biasa ini sih. Nah, makanya demikian itu bisa diberhentikan dengan hipnosmoking. Dan kemudian juga ada hipnoslimming. Hipnoslimming itu buat Bunda yang pengen langsing, ada yang mau langsing. Aduh, ibu-ibu. Jadi Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari tanpa harus olahraga, tapi Bunda bisa langsing. Tanpa harus diet, tanpa harus berani makan. Jadi makan pada kemana-mana lagi, insya Allah mau langsing orang lain, mau tidur ya Bunda silakan, itu bisa datang ke kantor, bisa dengan cara hipnoslimming. Cuma 500.000 sekali pertemuan. Nanti itu mana? Dan bisa jadi Bunda langsingnya itu bukan karena hipnoslimmingnya, tapi karena 500.000. Lalu kita pikiran biar ada modal bisa balik. Nah itu ya Bunda, dan kemudian alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi Batilego, jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini. Nah kalau Bunda mau ngomong, saya bisa tahu Bunda itu kayak gimana. Jadi saya bisa lihat di sekarang mana yang senyumnya membawa luka itu lihat. Atau pura-pura tersenyum tapi rawe. Bawa lagi nggak lupa. Cuman sayangnya saya hari ini nggak buka adik, dan mau dibukain aja di belakang aja. Karena saya jadwal hari ini untuk membahas tentang inner chick. Apa itu inner chick Bunda? Nah tadi ya ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner chick. Kalau inner beauty tadi kan cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Ya, karena menurut teori kuantum Bunda, teori pembentukan alam semesta bukan teori kompornya. Bunda kan tahu kuantum dan kompor gasnya. Tapi kuantum itu adalah teori pembentukan alam semesta. Menurut teori ini, gelombang emosi kita itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi terasa. Namun Bunda sok duduk sama orang lalu suka mungkin batu, panas ada? Panas ada? Selamun Bunda di sini atau ayah duduk sama orang lalu sok nganyut tapi tarap air, panas ada? Panas tadi kalau
solusi yang keluar. Jadi lamun Bunda langsung ngomong ke batu tadi hanya antara mayat atau darmani ya. Jika Bunda SMA darmani. Makanya di sininya itu matanya bolong, pipinya berdarah, punggungnya bolong kayak sendok bolong. Nah, gitu ya. Maka yang suka ngomong ke batu bertobat ya. Dan kemudian kalau Bundanya baik hati, suka berbagi, gampang akrab sama orang lain, maka di sininya itu akan kelihatan cantik. Dan makanya kenapa kalau jin itu penampakan itu selalu menyeramkan? Ya, kenapa? Karena si jin ini dia sebuah gelombang yang hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Jadi kalau gelombang orang-orang soleh itu sulit ditunggangi. Makanya kenapa kalau penampakan itu selalu menyeramkan? Gak ada yang kayak saya ini. Yang selalu sih gitu ya. Kenapa? Karena si jin ini dia hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Karena menurut teori emosi yang kita keluarkan dan perilaku yang kita keluarkan itu akan membentuk hubungan di sini. Jelas ya? Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda ada inner handsome. Kalau inner handsome itu wajah Korea di muka di berat ya. Jadi lamun Bunda selfie ya, captionnya itu wajah Korea di muka, insya Allah kalau ningali ngomong kayak gini. Karena tidak sesuai dengan realita. Nah, kemudian ada inner child. Kalau inner child itu biasa Bunda dikenal di psikologi itu dengan istilah buka batin. Kayak ngabatin ini ya. Coba bisa dibaca. Baca Pak. Mendingan Baca. daripada dibaca kalau mendingan cumi. Nah, inner child ini biasanya dikenal di psikologi itu dengan istilah luka batin karena banyak hari ini anak-anak di bawah 7 tahun yang dia mengalami luka batin dan tidak tersembuhkan, kemudian itu ke bawah dewasa dan menjadi orang tua. Akhirnya banyak sekali mungkin Bunda melihat anak TK dan SD dia rajinnya luar biasa, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin disuruh apa tidak pernah melawan, tapi ketika SMP dia bolos sekolah, mabuk, ngerokok, narkoba, lagi di luar nikah dan jamur. Apa itu jamur? Jamur bisnis. Jamuran sana kurang yang benar jamurnya jangan di bawah umur. Mana yang terangnya? Mending ulun tarik-tarik deh ya jamurnya. Nah, kenapa banyak anak-anak yang seperti itu? Kenapa ketika kecil dia solehnya luar biasa, tapi ketika sudah remaja dia bolos sekolah dan narkoba, ngerokok dan yang lainnya. Dan itu kenapa seperti itu? Penyebabnya adalah karena ketika kecil dia mengalami luka batin dan tidak tersembuhkan. Dan apa sih Pak penyebab luka batin? Yang paling pertama, penyebab luka batin itu adalah korban kekerasan. Jadi anak hari ini banyak sekali yang menjadi korban sekali haus buah gaplok diucapkan oleh orang Inggris ya. Ayo gitu tuh. Coba langsung nyiwitan muda. So, kayaknya bisa dibaca. Karena hari ini itu Bunda banyak sekali anak-anak yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis ke status. Karena hari ini banyak sekali anak-anak Bunda yang lebih mencintai handphone papa dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Bunda, betul nggak? Jadi ketika ayahnya pulang yang paling pertama ditanya kenapanya? Tapi ayah bukan nanyain ayah tadi ngapain, kemana dan yang lain, tapi yang paling pertama ditanya kenapa kan? Handphone ayahnya, dan itu adalah salah satu tanda kegagalan kita menjadi orang tua ketika anak kita lebih mencintai handphone papa dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Bunda, kenapa seperti itu? Karena di Tasik kemarin ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek Bunda meninggal tanpa pengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak, anaknya rumahnya gede-gede, mobilnya banyak-banyak, lalu kan. Tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Jelas kenapa seperti itu? Karena ketika kecil anak-anak lebih terbiasa dia mencintai handphone bapak dan mamanya, ketika dewasa dia lebih mencintai pekerjaannya daripada orang tua. Jelas sampai sini? Ya, makanya hari ini wajar sekali kalau banyak sekali dari Bunda yang nanya ke saya, Pak Bunda, kenapa anak saya susah makan, susah sholat, susah mandi? Ada anak yang kayak gitu kan di sini? Semuanya. Kenapa banyak hari ini anak-anak yang ketika disuruh sholat susah, disuruh makan susah, disuruh mandi susah? Bunda, apakah kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim pada waktu itu? Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal leherku. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail pada waktu itu? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanku maka lakukan. Kalau anak sudah taat dan cinta, jangan disuruh sholat, jangan disuruh makan, jangan disuruh mandi, bukan leherku tidak akan kasih. Kalau tuanya asalkan dengan cara apa?
Kenapa? Karena cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu dengan cara skin hanger. Apa itu skin hanger? Keterangan dari keterangan skincare. Anu glowing yang berarti skin teh glowing, budaya lah anak teh kan baju, akan balik ke pasar baju. Anu glowing insya Allah ya. Malu. Nah, skin hanger itu bunda di psikologi dikenal dengan sentuhan nyaman di bagian kulit. Karena kemarin ini ada ceritanya bunda, saya itu kedapatan klien bunda datang ke kantor, dia kelas 1 SMP karena ketangkep sama BNN Badan Narkotika Nasional karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba kelas 1 SMP. Dan kemudian diceklah air pipisnya, ternyata anak ini tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali padahal dia seorang pengedar. Kemudian dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Lantas buat apa dong anak ini ngedari narkoba, bunda? Halo, ada orang? Buat apa anak ini ngedari narkoba, bunda? Buat apa uang? Kayaknya kayak rakyat, bunda. Buat apa? Cari perhatian atau cari pahala? Cari pahala mah di masjidnya. Nah, karena kami waktu itu bingung kenapa anak ini ngedari narkoba, bunda, maka dari demikian kami suruhlah si anak ini bertemu sama si om yang nyuruh ngedari narkobanya. Ternyata yang nyuruh ngedari narkobanya itu adalah orang Australia. Menurut keterangan orang Australia ini, dia sampai parenting dulu 3 bulan, bunda, dengan harapan dia bisa merangkul anak-anak yang galau supaya bisa dimanfaatin untuk ngedari narkoba. Orang Australia dia untuk niat untuk mau ngedari narkoba aja sampai parenting 3 bulan, bunda. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleha, pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi tentara. Sabaran terus sekali parenting. Namanya apa ya gitu, pengen sekolah. Innalillahi ya, kita pengen anak kita soleh, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara dan yang lain, tapi kita tidak tahu caranya kayak gimana. Sedangkan orang Australia sampai menyengajakan 3 bulan parenting dengan harapan supaya tahu caranya merangkul anak-anaknya kalau karena rata-rata ibu-ibu lamun parenting kan beli giseuhan imah ayo pegawai. Nah, itu padahal orang Australia sampai nyempati 3 bulan udah saking pentingnya ilmu mengarahkan anak. Karena hal pertama yang dilakukan sama orang Australia ketika bertemu si anak ini di sebuah mall, bunda, yang paling pertama dilakukan adalah si orang Australia ini menepuk pundak anak ini 3 kali. Saya 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, si orang Australia ini nanya sama si anak ini, saya kamu bahagia nggak? Apapun jawabannya, reaksinya, setelah itu si anak ini nangis-nangisnya, kemudian peluk omnya dan dia berkata atau mengungkapkan perasaannya bahwa hanya om yang tahu saya, hanya om yang paham saya. Padahal si orang Australia ini cuma nanya saya kamu bahagia nggak? Tidak minta anaknya untuk nangis, tidak minta untuk dipeluk, tidak minta untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi kenapa si orang Australia ini melakukan itu semua, bunda? Dan apa yang kita lakukan ketika anak kita pulang sekolah? Apa yang paling pertama ditanyakan? Belajar apa di sekolah? Dan awalan di sekolah Pak bulanan mana? Di Cimahi mah paling parah, lebih parah lagi, bunda. Naon sih yang paling pertama ditanyakan? Tupperware nama mana? Kalau kita Tupperware dibanding bunda, kalau bunda kan bayi disebut. Makanya bunda bayangkan kalau suami bunda hari ini ngojek papasan kehujanan di luar masuk angin, kepalanya pusing, kemudian dia puasa, nahan lapar dengan harapan supaya bisa bawa sedikit uang dan makanan di rumah. Tapi rata-rata ibu ketika suami pulang kerja yang paling pertama ditanyakan apa? Wajar telah menjawab kan? Wajar telah suami nyarekan? Dia tuh sampai nahan lapar, bunda, sampai pusing, sampai masuk angin, sampai kepanasan, kehujanan di luar. Pulang-pulang bukan ditanya saya, kamu bahagia nggak? Dalam menanya kita segala detek. Paling dicabat karena panas. Nggak lagi kita mana ya? Sing aduh bunda ya. Suka bayangkan wajar kalau suami kita marah-marah, apa KDRT dan yang lainnya. Mungkin bukan salah suami kita ya, tapi mungkin kita juga ada kesalahannya. Karena tadi ya, hal pertama yang harus kita tanyakan ke anak kita dan suami kita ketika anak pulang sekolah atau suami pulang kerja itu adalah, saya kamu bahagia nggak? Kenapa? Karena katanya sederhana, semua orang tahu, semua orang bisa mengucapkan
ketika dipraktekkan sulitnya luar biasa. Dan ternyata ketika kita mempraktekkan side efeknya atau efek dari itu semua itu sangat luar biasa. Si anak ini tadi sampai mengungkapkan melakukan 3 hal. Bunda meluk anak teleponnya, nangis sambil mengungkapin perasaannya. Kan kadang kita tuh pengen ya kalau anak pulang sekolah cerita sama mama tadi tengah ngapain di sekolah, jajan apa dan yang lainnya. Makanya tolong kan ditanyakan tadi tadi nanawan jajan sama apa pulangan mana ya. Jadi tanyakan sama saya mau ngambil hari ini karena kalau yang lain-lainnya pasti justru Bunda. Begitupun suami kita. Jadi tahu pendapatannya nih. Kalau digituin. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, tepukan pundak yang dilakukan oleh orang Australia tadi. Yang paling pertama dia lakukan menepuk pundak anak ini 3 kali. Itu bukan teknik hipnotis. Kenapa? Karena saya sering mempelajari teknik hipnotis itu tidak ada cara menepuk pundak orang. Kenapa? Karena yang ada pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Jadi kalau kita ngobrol sama suami atau sama anak, dipeluk bagian pundaknya, dipegang bagian pundaknya, itu si anak akan nyaman, akan percaya. Kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka percayalah apapun yang akan kita inginkan dia akan lakukan. Jelas ya? Nah, maka dengan demikian titik skin hunter buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Jadi titik yang harus disentuh buat anak laki-laki itu di mana Bunda? Telapak tangan, pundak, punggung. Kemudian untuk perempuan itu di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Itu adalah titik-titik skin hunter yang harus disentuh oleh ayah dan ibunya. Tapi yang lebih bagus untuk skin hunter itu adalah bapaknya Bunda. Kenapa? Karena yang harus ngasuh anak itu sebenarnya bapaknya bukan ibunya. So keren. Nah, yes. Tepuk tangan dulu udah mulai. Kenapa Bunda? Karena yang harus ngasuh anak itu sebenarnya bapaknya bukan ibunya. Kenapa seperti itu? Karena anak di bawah 7 tahun itu 100% menggunakan emosi. Makanya wajar kalau anak Bunda hari ini di bawah 7 tahun banyak sekali anak-anak ketika dia pengen kok tolong, gampang nangis, rewel, najah dan yang lainnya. Karena itu 100% anak di bawah 7 tahun itu menggunakan emosi. Makanya wajar kalau bayi lahir dari perut Bunda yang paling pertama dia lakukan apa? Ayah minta sebelah. Lu baca minta sebelah. Kenapa bayi ini ketika lahir dia nangis bukan minta sebelah? Karena tadi dia lahir ke dunia ini itu membawa emosi. Sedangkan kalau ibu-ibu itu Bunda menurut penelitian fitrahnya 80% itu pakai emosi. Kabayang lama Bunda pakai emosi, ibunya pakai emosi dihijikan sedek. Insya Allah kamu makanya Bunda kenalan ya, makanya Bapak tuh perhatikan lagu di toko kenalan ya. Budak yang saat pamajikan itu tisu kayaknya di kasih kasih apa ya? Di masalah jajan, di masalah dahan, di masalah mandi pakai baju, nonton dan yang lainnya gitu ya. Ketika itu nah kenapa seperti itu? Karena tadi wajar emosi pasti meledak-ledak, Bunda pasti bakal kabuluan. Tapi lamun ku bapaknya Bunda, kenapa anak itu harus diasuh sama bapaknya? Karena anak di bawah 7 tahun itu mereka perlu peningkatan akal dan logika. Nah logika ini hanya bisa bisa ditumbuhkan oleh bapaknya. Karena bapak atau laki-laki itu fitrahnya 80% pakai logika. Makanya wajar kalau misalkan Bunda akhirnya bawa anak nih ke pasar tumpah. Kemudian jalan-jalan ke pasar tumpah, datang ke pasar tumpahnya ningali mobil-mobilan gede, lewet namanya goreng jalan di jalan karena lewet kamu dikit. Nah kemudian pas kita ngelihat kalau di rumah Bunda kan mobil nanti dipotong, kira-kira gimana? Nggak bayar nangisnya dibagi-bagi, nggak ibu-ibu pasti gitu pun, tapi kalau bapaknya deh ada bayar boleh lagi berjalan. Kenapa? Karena laki-laki itu pakai logika, fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Maka anak di bawah 7 tahun itu mesti harus sering diskinkan oleh bapaknya bukan ibunya. Karena kalau digosok sama ibunya insya Allah kasetannya. Karena bersama dari cibitan nih. Nah itu ya makanya pentingnya anak di bawah 7 tahun itu diskinkan oleh bapaknya. Karena menurut penelitian Bunda anak yang kekurangan skinkan dari masa kecil dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Makanya waktu dari dia tinggal di tetangga anjulit yang luar biasanya kurang lewat oke salah, kurang nolong oke salah, kurang lewat tebun dan oke salah, mungkin tebun jadi utuh.
kemudian yang selanjutnya kumaha ada bapak kami mah suamina kalau hidup jarang pulang kawin deui ini saya sendiri. Nah itu masih punya duit gimana? Hiji diker nyangan duit di hiji sebulan. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda untuk terkait dengan emosional karena hari ini banyak sekali yang nanya sama saya Pak Bunda orang muda kami malah menangis teh ini turun-turun karena ngejebawan Cirawi kayak gajah atau oleh kayak pongkorol segala dibandingkan. Nah itu tuh bukan karena anaknya bedebon Bunda karena penyebab anak emosional sama hiperaktif kedai cicing melupakan wae lupakan di kabar hati ya atau tetengkas ka babaturanana. Jadi lamun budak galak ka babaturanana teh budak penyebabnya cuma 2 gula sama tepung. Mulai dulu nanya gula sama tepung. Jadi anaknya loba teh ada susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie, roti. Makanya wajar murah kali galak emosional wae budak anak sederhana gitu makanya dikurangi budak gula sama tepungnya jangan terlalu banyak. Terus makan apa dong Pak? Makannya apa? Nah makannya bunda yang paling bagus buat anak itu yang hijau-hijau. Kenapa? Karena menurut keterangan psikologi bahwa warna hijau itu warna ketenangan. Makanya teman anak bunda di sini ayah jajan misalkan lelenya pengen kokorolong, pengen kaku supaya lulus. Kalau pingsan saya nggak tahu apa yang membuat gantung dari kampung tapi yang menurut psikologi bahwa warna hijau itu adalah warna ketenangan. Makanya kuno orang sudah masuk kayak istilah orang sudah rata-rata lulusian ya lulusian tuh jadi sarapan sarandung gitu ya lain kenapa karena orang Sunda mah menurut penelitian itu waktu doa bukti orang Sunda itu bukti so tinggal lihat rumah makan Sunda saya lebih ke hadiah tapi namun gitu tidak dimakan enak gitu ya makanya wajar orang Sunda itu lalu lihat ya namun numpangin ketika kembali labu gitu saking lulusnya. Nah itu ya Bunda. Kemudian yang selanjutnya Bunda makanya untuk anak yang hiperaktif sama emosional tuh bahkan kemarin soalnya yang ternyata penyebab anak hiperaktif mengarah ke autis itu dikasih teh manis. Makanya teh manis itu sangat tidak boleh mau yang botol, mau yang kotak, mau yang disebelah di rumah. Karena banyak nenek-nenek dulu kalau mau korot nenek atau korot susu di atas 2 tahun itu dikasihnya teh manis. Itu tidak boleh. Apalagi dikasih kopinya sih, aku ya udah mungkin nenek itu kopi. Apa lo saya utang mengingatkan kejadian sorangan. Karena kemarin di Cimahi itu udah ada yang dia konsumsi kopi sampai 5 gelas sehari. Kelakuannya itu udah jadi aneh sampai dia pipis itu maunya di wastafel nggak mau di WC. Ya, jadi ada kelainan perilaku. Ya kenapa? Karena tadi bisa mengarah ke autis, bisa mengarah ke hiperaktif mengarah ke autis. Di psikologi dinamakan gangguan itu dengan ADHD. Yang hiperaktif mengarah ke autis. Jelas sampai sini? Loh. Ya. Udah cangkel gitu. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, nomor pokok di kemana? Nah penyebab penyebab anak luka batin itu selain dari korban kekerasan, yang kedua itu adalah korban perceraian. Sudah jelas, sudah perlu saya bahas panjang lebar karena kalau Bunda sama suami bercerai yang jadi korban siapa? Maka ya diusahakan karena bercerai itu adalah sesuatu yang paling dilaknat dan tidak disukai oleh Allah. Maka coba sebelum kita menikah itu niatkan dulu untuk ibadah Bunda. Karena kalau niatnya untuk harta, niatnya untuk kesenangan dan kesejahteraan hidup itu tidak akan pernah terjadi. Karena jangan pernah membayangkan ketika menikah itu beres menikah langsung kayak India, joget-joget itu ada pasti. Ya, dalam berpiak-piak nalieur, ya, dalam berpiak-piak nalieur. Jadi niat karena naon oge kudu ibadah supaya terutama lamun biar ilahna moal lelah. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya yang ketiga Bunda, banyak hari ini yang mengalami luka batin penyebabnya itu gara-gara bullying. Cuma enak masuk kena bullying ditonjolkan obat baturan yang saya contohnya. Nah kemudian hari ini Bunda banyak sekali anak-anak yang menderita bullying atau korban
Gesek, si Gendut, si Langsing, si Gehek, si Podas, si Lulu, si Keriting, dan yang lainnya. Bunda, walaupun menurut Bunda itu tergerai, tapi ternyata menurut anak, menurut psikologi itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya kenapa hari ini suka terjadi perang saudara antara adik kakak pada warisan. Dan hari ini banyak sekali anak yang melaporkan atau menjarahkan orang tuanya, ibunya, bapaknya, dan yang lainnya. Kenapa itu semua terjadi? Bunda, gara-gara ini ketika kecil kita sering menanamkan kebencian di dalam hati anak dengan cara apa? Membanding-bandingkan anak. Cuma bandingkan Bunda. Ini enak dah kalau bandingkan Bunda kan. Udah kami mah mana roh, gitu, kami BSC. Udah kami mah bongkar berat mereka, surfing dan yang lain. Cina itu Bunda ya, kayak menurut Bunda itu teh sederhana, tapi ternyata menurut anak itu bisa menanamkan kebencian di dalam hatinya. Maka yang suka membanding-banding anak bertobat tuh dari sekarang mulai istighfar dulu kali. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, karena ketika anak dibanding-bandingkan itu Bunda kemarin sampai di ujung Bedung Cimahi, di ujung Bandung, itu sampai ada kasus Bunda mereka tawuran. Ya. Kalau Bunda mungkin sering mendengar berita anak SMA tawuran, oh, wajar biasa ya, udah banyak gitu ya. Tapi ini tekad tawuran kebayang tuh umpamanya siga kumaha. Lompat bawa batu dari itu ya, ada pas galungkeun siga oh, ada celek tekad aing suku ya. Siga ya kalau kena siga rek tarik pada suku. Nah itu dan saya sampai kaget Bunda ya mendengar ada TK yang tawuran di ujung Bedung di ujung Bandung. Ternyata setelah saya teliti, orang tuanya cenderung geng-gengan, jadi cenderung berkelompok, lalu melakukan tiduran, mencerahkan tiduran gitu ya. Jadi akhirnya lah terjadilah geng-gengan antara sekolah, akhirnya jadi tawuran ya, gitu. Maka berhentilah Bunda membanding-bandingkan anak karena efeknya itu bisa sangat panjang buat psikologisnya. Dan kemudian kalau efek bullying dari temannya, Pak, kumaha tuh kalau misalkan anak saya kena bullying oleh temannya? Bunda, saya itu dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SD, Pak, korban bullying luar biasa. Bunda, kenapa? Karena ketika kecil gigi saya paling depan itu patah. Dan saya itu paling malas kalau ketemu sama ibu anak. Kenapa? Karena sok dibully saya sama teman-teman saya kurang korban si Koda dan semua. Jadi kalau ketemu ibu anak, saya minta pola gitu ya. Dan kenapa? Karena seperti itu Bunda, karena saya pernah satu kali diangkat kaki dan tangan saya rame-rame sama teman-teman saya dibullyingkan dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Bunda sambil berteriak teman saya sambil ayo orang korbankan si Koda dan menolakkan. Kemudian jatuh Bunda di apa pintu supaya geningan ada gitunya ini sampai bocor 15 jahitan Bunda kepala saya. Pada waktu itu saya nangis sama mama, saya nggak mau sekolah lagi, saya mau nggak apa-apa, nggak jadi apa-apa. Jadi saya di rumah aja sama mama nggak pernah hina saya. Tapi apa yang dikatakan oleh mama saya pada waktu itu? Dia nangisnya Bunda karena orang tua mana yang rela tega melihat anaknya dihina apa sama temennya. Kalau anak Bunda hari ini di pondok sama temennya, apa yang akan Bunda lakukan? Oh, Aing mah mending gelut. Nah gitu kan. Tapi apa yang dilakukan oleh mama saya pada waktu itu, dia hanya nangis dan kemudian berbicara sama saya, kan saya dihinaan kubatur ada borok baik aku baca-baca kecek kamu teh paling ganteng selama ini. Ya, saya pada waktu itu yang tadinya saya marah, sedih dan yang lain, saya bisa nangis sama mama saya dan mama saya langsung sambil kepala saya. Dan inilah yang membuat saya kalau hari ini mama masih hidup, dia minta umroh, saya akan lakukan walaupun saya nggak punya uang lagi. Kenapa seperti itu dan kenapa mama saya melakukan itu? Bunda, kenapa dia hanya nangis dan tadi tenonyong teman saya, kemudian terlapor ke teman saya, nggak datang ke sekolah, laporan ke kepala sekolah, dia tidak melakukan itu semua karena dia mengajarkan kepada saya bahwa selesaikan masalahmu sendiri karena di masa depan kamu akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada itu. Sudah sampai sini Bunda? Karena mau sampai kapan kita melindungi anak kita Bunda? Mau sampai kapan kita membela anak kita? Bisa jadi hari ini kita senyum-senyum, di sini kita meninggal, ada yang tahu kan? Nggak ada, karena banyak hari ini dipeluk-peluk aja dia meninggal. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu usia kita itu sampai kapan. Dan kalau kita terbiasa melindungi anak kita, membela anak kita, selalu ikut campur terhadap masalah anak kita, di masa depan dia menghadapi masalah yang berat, kira-kira bakal gimana? Kalau mereka terbiasa bergantung sama kita, ketika kita tidak ada, mereka menghadapi masalah, mereka menjadi mau bunuh diri. Kan nggak bisa kayak gitu Bunda. Mereka harus bisa menghadapi bagaimana cara menghadapi orang yang kasar,
bagaimana cara menghadapi orang yang baik, bagaimana cara menghadapi orang yang galak dan yang lain. Kan mereka harus tahu cara itu semua. Ya, makanya Bunda tolong ya anaknya kumpul nilai di rumah. Sekarang sok mulai berat di rumah. Sudah mau mulai. Nah, kenapa Bunda? Karena ini yang saya maksudkan itu banyak hari ini anak-anak yang tidak tahu tata krama. Karena tata krama itu Bunda tidak bisa kita ajarkan di rumah. Karena ada istilah di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Jelas ya? Karena kita tidak bisa nyuruh anak diam di lapang, nyuruh anak lari di masjid, nyuruh anak main di sekolah. Kenapa? Karena ada tempatnya di mana tempat itu dipijak, di sana langit dijunjung. Kita tidak bisa berbuat menyamakan perilaku kita terhadap orang yang kasar gimana, kita harus menyesuaikan perilaku sama orang yang galak gimana, perilaku kita sama orang yang baik gimana, kan kita harus menyesuaikan, betul nggak? Dan mereka punya tahu ilmu itu semua dari mana? Ya ketika mereka main sama temennya. Kalau di rumah bagaimana anak-anak apa yang terjadi sama anak kita jelas sampai sini. Maka dengan demikian jangan pernah ikut campur terhadap masalah anak kita. Bukan berarti kita tidak sayang sama anak kita. Ya, supaya ketika kecil dia menghadapi masalah seperti itu, di masa depan mereka akan menghadapi masalah yang lebih hebat daripada itu semua. Jelas sampai sini? Karena hidup itu tidak mungkin tanpa masalah. Jelas ya? Mulai rumah hidup itu ya tanpa masalah ya. Makanya kembali ya kita harus bisa menghadapi masalah itu semua. Jelas sampai sini? Nah, silakan ya. Mulai ada krik-krik ya. Nah, kemudian Bunda yang selanjutnya sebelum saya mulai ke materi karena mulai ada sedikit penerangan, silakan berhadapan-hadapan satu-satu, tapi Bapak ngomongnya di sini. Silakan berhadapan-hadapan sama temennya, cari temennya Bunda, tanya masalah. Silakan berhadapan-hadapan sama temennya, berhadapan-hadapan aja, tapi nanti berhadapan-hadapan. Jadi masa besar gitu ya. Nah, kita akan memainkan game PDP ya. Maka dengan demikian silahkan tentukan dari salah satu Bunda siapa yang jadi ipinnya, siapa yang jadi karena kita akan memainkan games dari negeri Cina. Bunda ya tahu Cina di mana ya? Karena ada game dari Cina itu namanya Cinciriti. Jadi silakan tentukan dari salah satu Bunda siapa yang jadi ipinnya, siapa yang jadi ipinnya ya. Oke, 1, 2, 3. Jom yang jadi upin. Oke, jom yang jadi ipin. Oke, sudah ya. Silakan tangannya seperti itikan sama temennya, tapi kayak mau salaman tapi kalau di ini ya, cuma gini aja. Sama temennya. Satu-satu Bunda, biasa aja kayak salaman. Salaman, cuma salaman. Nah, gitu tapi ngangkang ya, jangan diam ya. Jelas ya, udah tahan ya. Coba dikasih tahan. Nah, Bunda tadi ya, saya akan bercerita. Kalau di tengah-tengah cerita itu ada kata upin, si upin harus lepas, si ipin harus nangkap. Nah, jelas ya. Kalau misalkan saya bilang upin, berarti upinnya lepas, ipinnya nangkap. Paham? Kalau ada kata ipin, ipinnya yang harus menghindar, si upinnya yang harus nangkap. Siap ya? Oke, lanjut. Pada hari Minggu, soalnya kan nanti soalnya yang ketangkap itu harus maju ke depan, bayar dulu ya. Dengerin ya, ketangkap itu maju ke depan ya. Siap? Oke, pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke Tangkuban Perahu. Tulisan kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung angkel mutu. Di warung angkel mutu itu ada tato, ada gesek, ada picik. Ini ngurut. Kulihat ternyata di sana mereka sedang
Nah di sana juga ternyata ada Opa, ada Kak Ros, ada Atuk, ada Atok, ada Pin. Upin ada yang paling bulan. Sekali lagi ya. kudu dibeunangkeun ya. Nanti kalau yang kita ya. Kalau kurang fokus kurang waktu. Sekali lagi ya. Mereka sedang membahas pembahasan nyamuk Aedes. Kemudian di sana datanglah Bang Saleh. Kemudian Bang Saleh membawa hantaran. Dan Bang Saleh menyuruh Ipin. Yang ketangkap maju ke depan, ciduk ya. Sini duduk di depan ke sini, menghadap ke kamera ke depan. Tepuk tangan dulu ya mereka. Silakan dulu, kok banyak geningan. Silakan duduk di sini Bunda. Hukumannya gampang sekali, tidak perlu lari-lari, tidak perlu joget-joget. Cukup wajah jelek saja. Silakan wajah jelek satu-satu ya. Siapa dulu? Nah, wajah jelek dulu. Oke, siap. Satu. Kenapa? Yang lain kok joget kukumbul, Mbak Ade? Joget kukumbul. Mending mana? Oke, siap. 1, 2, 3. Kalau sudah boleh duduk. 1, 2, 3. Boleh duduk, tepuk tangan dulu ya, Bu, ya. Ada dari atas. Atas. Siul ya. So kan dia di atas ya. Cakep ini. Nah, lanjut ya. Soalnya materinya akan ada berat ya sekarang ke Inggris-Inggrisan. Jadi boleh. Terus kapan roti tajam tadi. Nah baik, selanjutnya Bunda, apa efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil dan itu terbawa ke dewasa dan orang tua, dan itu ternyata Bunda akan menimbulkan gangguan kejiwaan yang sering ada di orang tua. Dan kalau orang tua yang mengalami gangguan kejiwaan, saya yakin pengasuh anaknya pun akan bermasalah sehingga bisa jadi anaknya juga akan mengalami gangguan kejiwaan juga. Yang paling pertama gangguan kejiwaan yang sering ada di manusia atau di orang tua itu adalah ada istilah dengan paranoid. Bukan ya bahasa Inggris. Nah, gaya itu dia apa paranoid ya. Nah, paranoid itu ada ngajenol dina punuk soalnya sama keroid ya. Nah, paranoid nah biasa dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan. Ya. Kalau parnoan itu berarti artinya adalah banyak ketakutan. Mam jemput, jasa sambat, makasih darah tinggi, salah gawe, siut KBB. Kumaha itu ya, beureum siut kebentar deui. Ini kuring-kuring ieu teh. Nah, kenapa hari ini Bunda banyak sekali orang yang mengidap gangguan paranoid, banyak ketakutan, takut miskin, takut kaya, takut langsing, sebut tadi, takut kaya. Dan kenapa banyak orang yang kayak gitu Bunda? Karena ketika kecil dia sering diasuh sama nenek atau kakek usianya 50 tahun ke atas. Ya, kenapa seperti itu? Karena bukan salah kakek atau neneknya, tapi salah anu dititipkeun karena anak itu titipan kuno dititipkeun. Apakah Allah teh salah nitipkeun? Ya, sehingga dititip-titip, makanya Bunda lupa nitipkeun Bunda bertobat kan. Kenapa seperti itu? Karena Bunda bukan salah nenek atau kakeknya Bunda, karena di atas 50 tahun fisik sama mental itu sudah berkurang, sudah waktunya istirahat. Makanya kenapa kalau di atas 50 tahun itu perempuan sudah jarang yang dikasih lagi anak, jarang yang melahirkan. Kenapa? Karena menurut Allah itu sudah bukan waktunya mengasuh anak lagi. Ya karena fisik sama mental sudah berkurang. Makanya wajar kalau anak diasuh sama nenek atau kakek itu kebanyakannya lupa dilarang, permain dia, turun itu dan yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dewasa dia mengidap gangguan paranoid. Ingat bukan salah kakek atau neneknya, tapi yang salah itu anu
Makasih ayo. Dengan Nabi. Kemudian yang selanjutnya kepada kumaha suka nih kami ini kayak masih sensitif ya. Kemudian yang kedua bunda ada gangguan kejiwaan skizoid. Kalau skizoid itu biasanya si penderita memutuskan untuk tidak berhubungan dengan orang lain dengan ditandai biasanya cek orang sudah mah beungeut na teu uyahan. Nah gitu tuh. Jadi ayah diajak seri itu beli seri gitu ya. Diajak dicarekan lempeng we gitu kan. Jadi ayah nuat tangos gini kan. Banyak tangos. Dan biasanya orang seperti itu tuh dia lebih senang hidup sendiri di hutan di harimau di bulan berada di tempat. Nah, kenapa seperti itu? Karena biasanya orang-orang skizoid itu ketika kecil dia korban kekerasan luar biasa dari orang tuanya supaya istilah tegar kalongan ya. Jadi budak teh kadang jadi gegebeun lamun dikalakukan sesuatu dan ketika dewasa dia menjadi gangguan kejiwaan skizoid yang dimana dia kesulitan mengekspresikan emosinya atau perasaannya. Jelas sampai sini? Ya, itulah menayang kuasa dosen nanti terus skizoid. Langsung ingatnya ke Cengiro. Kemudian yang selanjutnya bunda yang ketiga ada gangguan kejiwaan skizotipal. Oh, skizotipal itu di mana si penderita merasa dirinya punya indera keenam. Jadi kalau bunda misalkan banyak yang nanya, Pak kenapa anak saya indigo bisa melihat halus-halus? Terlepas dari benar atau tidak, ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan skizotipal. Ya. Jadi kalau bunda di sini merasa bisa ngalengin, bisa ngirim kabar ke perut orang, mending kita buka JNE-nya. Bisa kalau benar. Soalnya kalau ngirim kartel bisa, kok mengirim paket sering langsung nyampe. Nah, maka demikian terlepas dari benar atau tidak ada orang yang memiliki indera keenam, tapi menurut psikologi itu gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan skizotipal. Kemudian yang selanjutnya yang keempat di sini ini gangguan kejiwaan yang sering ada di bapak-bapak, yaitu adalah gangguan kejiwaan antisosial, di mana biasanya si penderita cenderung hilangnya hati nurani dengan berpenampilan bengis. Sekali kau buat taplok tidur cabok obat bacok. Itu ngerinya. Kenapa hari ini banyak sekali begal bunda yang dia tega membacokkan orang musuhin pisau ke perut orang karena secara moralnya bunda boro-boro atau memasukkan pisau ke perut orang megangnya aja saya udah nggak kebayang, pegang pisau aja udah nggak kebayang, bunda ini sampai ditusukin ke perut orang. Dan kenapa banyak orang yang kayak gitu? Karena dia mengidap gangguan antisosial, hilangnya hati nurani. Jadi dia sudah tidak peduli orang lain sakit-sakitan, orang lain menderita darah orang lain sedih dan jadi dia tidak peduli. Ya, dan bedanya antisosial sama psikopat persamaannya sama-sama bengis, sama-sama sadis, tapi perbedaannya kalau psikopat itu lebih kelihatannya ramah, tidak kelihatan orangnya ramah, baik hati, suka menolong orang, mengajukan uang, baik tak bayar oke. Tapi di rumah dia koleksi kepala orang, itu orang psikopat. Jadi sama-sama sadis, tapi psikopat itu tidak kelihatan. Tapi kalau antisosial itu dari laut sudah kelihatan orangnya galak, gitu, pengis. Jelas sampai sini. Kemudian yang selanjutnya ini ada gangguan kejiwaan yang suka ada di ibu-ibu, yaitu adalah histrionik. Kalau histrionik itu biasanya si penderita cenderung cari perhatian, ditandai dengan berpenampilan glamor. Nah, saat jadi ngangetas aku boleh makan ya. Aku ingin ditambah pulau mas ya jadi mesa kali sering. Kencang kulino ya. Dan biasanya ditandai dengan suka berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatunya sama. Cing berarti namanya. Kenapa seperti itu bunda? Karena warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh kita itu adalah yang 3 warna dikombinasi sekaligus, bukan satu warna. Kenapa? Karena misalkan kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Dari nyanyi ya di pasar. Sekalian curhat, sekalian nyanyi, sekalian dapat duit kan. Nah, kenapa seperti itu bunda? Karena menurut saya warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh kita itu 3 warna dikombinasi sekaligus. Karena warna pakaian itu ada artinya pun di kubun-kubun. Di sini ada warna ungu, itu sangat jomblo ya. Apalagi terong-terongan, apalagi terong cabai. Nah, kenapa seperti itu? Karena warna ungu itu adalah warna
selanjutnya di kening di sini ada warna biru doker. Kalau warna biru doker itu warna ketelitian. Biasanya orangnya cenderung hemat lebih pelit. Bisa lihat banyak di sini. Dan tandanya juga biasanya ketinggalan lamun ngaliwat paling ketinggalan soalnya urunan batu mah 20.000 manehna paling 5.000. Jadi tahan Kang lobana. Nah itu ya biasanya orang-orang juga dokter itu teliti tapi emang menuju pelit. Kemudian di tenggorokan di sini Bunda ada warna kuning, itu bukan ngambang ya, tapi kuning itu adalah warna kecerdasan rasional, makanya barawel. Kemudian di dada di sini ada warna hijau, warna ketenangan. Tadi ya kangkung itu warna tadi itu dari tunung ya, karena warna hijau itu adalah warna ketenangan. Kemudian di perut di sini ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab, dan di merah itu di pinggang itu ada warna merah, dan warna merah itu adalah warna semangat dan seksual. Wow ya. Makanya suami Bunda kalau bantuin di beri baju warna dulu, Bunda bisa kawin. Nah kenapa seperti itu Bunda? Karena saya sering melihat anak di bawah 7 tahun sudah tahu pacaran, sudah tahu mana yang cantik, mana yang jelek. Lebih parahnya lagi banyak orang tua sebagai sana. Nah itu nanti udah 7 tahun kalau kan sebagai sana ya. Kenapa banyak anak di bawah 7 tahun sahabat seksualnya sudah meningkat hari ini? Itu penyebabnya adalah pertama sering memakai baju warna merah. Yang kedua, ini nih yang paling berbahaya karena banyak anak yang masih tidur sama orang tuanya di atas 2 tahun. Tuh. Kenapa seperti itu Bunda? Karena anak di atas 2 tahun ketika matanya merem, ketika mereka tidur, itu matanya merem, otaknya selalu aktif, dan otak ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo, kayak mineng ada. Jadi lamun Bunda berbakong sapi bro. Ya, tahu bakong sapi itu kita bagus nanti. Kalau dari kita gini dua putih, bagus nanti. Bakong sapi itu kayak marmot kepencet. Nah itu tuh bisa direkam oleh otak anak pun. Apa baik dari simun, Jadi ketika Bunda melakukan hubungan seksual di pinggir anak itu bisa direkam oleh otak anak. Makanya lah mau melakukan hubungan seksual itu juga di pinggir anak. Nanti kita kadang porsi mangga, ke dapur luhureun kompor oke silakan. Dapur ledug di jamban oke silakan. Yang lebo itu di teras nanti viral ya. Kenapa aku pindah lagi mengangkos kok sakit gitu na kamarnya. Jadi Bunda silakan alatnya ke teras kan. Beresnya legit ya siap. Makanya Bunda yang masih melakukan itu tolong bertobat lah ya Bunda, karena mungkin kenapa hari ini banyak anak hamil di luar nikah atau janda di bawah umur, bukan karena pergaulan, bukan karena pengaruh tontonan, mungkin bisa jadi karena mereka menjadi hubungan seksual bersama. Aku masih ya. Baik beres ya. Minta hampura ya. Nah itu ya Bunda, makanya silakan berhentikan itu semua karena itu sangat berbahaya. Kemudian yang menyebabkan anak itu seksualnya meningkat itu selain dari baju warna merah dan mereka kejadian hubungan seksual suami dan ibu istri dan mama dan bapaknya itu adalah biasanya selanjutnya gara-gara si anak punya kebiasaan tertentu sebelum tidur. Jadi anak ada yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang sikut mama, rambut mama, telinga mama, ketiak mama, nenek mama, selimut mama dan yang lainnya. Bahkan di Cimahi kan bukan anak kelek, tapi bukan nanti. Dan itu harus diberhentikan Bunda karena itu ternyata bisa meningkatkan syahwat seksual. Ya, paham sampai sini? Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, kemudian yang selanjutnya Bunda ada warna pink. Warna pink itu adalah warna keceriaan, dan ada warna hitam, putih, abu, coklat itu adalah warna yang bisa mengubah sifat egois, was-was dan cemas. Makanya dengan demikian Bunda, kenapa kain tikrom kita itu selalu warna putih sama hitam? Karena ketika kita hajian itu sudah tidak ada lagi si kaya, si miskin, si rumah gede, si mobil banyak, semuanya sama. Ya, memakai 2 helai baju warna putih.
Tidak ada karena si kaya misalkan jadi pahlawan itu tidak ada. Kenapa? Karena di sana itu untuk menguras sifat egois, was-was dan cemas. Jadi bagi bunda yang suka was-wasan namun akhir bulan janjian, jadi namun akhir bulan ini diusahakan ini hancur warna putih ya. Andainya menyerah. Gitu cemas supaya tanda menyerah, bunda tadi menyerah dengan kata. Nah itu ya, tadi prakteknya. Nah kemudian yang selanjutnya bunda, yang paling berbahaya dari orang histrionik itu selain dari penampilan gelap atau mencari perhatian, orang histrionik itu biasanya cenderung membesar-besarkan masalah sepele. Jadi masalah kecil gede-gede kadang orang itu gangguan bikin orang histrionik. Ya tadi kakak kawin deui jadi masalah ya. Nah itu gangguan histrionik. Apa ya tempat kawin deui kumaha ngilu-ngiluan dia ya, paham? Jelas. Dan orang-orang histrionik itu biasanya cenderung cari membesar-besarkan masalah. Dan kemudian yang selanjutnya ini juga masih ada gangguan kejiwaan yang suka ada di ibu, yaitu narsistik. Narsistik itu bukan orang yang suka selfie-an atau bukan orang yang suka tiktokan, tapi orang narsistik itu biasanya dia menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya. Si hese mah geng-gengan lah ya. Jadi abi mah ngaliwat aya Cesiti mah beunghar mereka bawa gratis pangdang ya eta. Kemudian abi mah ngaliwat teh hoyong Ciiro karena Ciiro mah geulis mereka bawakeun geulis. Jadi ada orang yang kayak gitu yang menganggap tidak semua orang yang layak menjadi temannya, dan ternyata itu gangguannya adalah narsistik. Makanya namun ada seragam teh tong duaan ya. Tong tiluan apa nih sok bisa orang masuk kayak yo seragam teh kelas A, kelas B gitu. Itu teh sangat tidak boleh karena itu bakal membuat gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan narsistik. Jelas ya? Dan kemudian yang selanjutnya ini gangguan juga yang masih ada di ibu-ibu, yaitu amiodan, yang dimana bergantung sama orang lain tinggi, dan biasanya si penderita cenderung rela meninggalkan suami, anak, dan keluarga hanya demi pacarnya. Aduh, coba saya lihat bisa ada potensi. Dan banyak hari ini dan kemarin viral bunda ya, padahal istri suaminya itu kaya luar biasa, kemudian artis dan yang lainnya, tapi dia rela meninggalkan suami, anak, dan keluarganya hanya demi pacarnya. Aduh ya, rela bos dia sepetak demi BBB. Dan itu gangguannya ternyata amiodan, dan itu kebanyakan di ibu. Bapak-bapak menyarankan kawin Kemudian yang selanjutnya bunda ada dependent. Kalau dependent itu sebaliknya tingkat egoisnya tinggi, tidak butuh sama orang lainnya tinggi, pokoknya malah alim bangun kehajatan ya, bisa bangun itu orang-orang dependent. Tapi kalau yang paling berbahaya di sini itu adalah ada gangguan kejiwaan obsesif kompulsif, di mana si penderita cenderung perfeksionis, menganggap bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang direncanakan harus terjadi. Dan inilah kenapa biasanya banyak orang yang bunuh diri itu gara-gara menderita gangguan. Jadi menganggap apa yang dipikirkan harus terjadi. Dan itulah kenapa saya punya teman bunda, dia baik luar biasa, gampang berbagi, kemudian gampang akrab sama si kataku, orangnya ramah luar biasa, tapi ketika dia menikah 2 minggu dia gantung kamar, gantung diri di kamar. Dan setelah saya teliti ternyata dia mengidap gangguan perfeksionis. Mungkin dia menganggap bahwa tadi ya ketika beres menikah itu kayak dia joget-joget, kamu yang pengen dia Lamborghini. Tadi tak apa lagi langsung biar sama berapa hari salah juga. Kalau di atas tak apa lagi. Jadi akhirnya dia nggak kuat 2 minggu dia gantung diri di kamar, dan itu asli kejadian sama saya. Makanya kayak pulang tidur dan ceknya kamarnya di situ itu bahaya. Oke, nggak kuat. Oke, lanjut. Nah itu ya bunda terkait dengan gangguan kejiwaan di manusia yang sering ada di ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan kalau ibu dan bapaknya mengalami gangguan kejiwaan, otomatis gangguan kejiwaannya akan disalurkan kembali ke anaknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang gila. Jadi yang sehat silakan boleh bertanya. Kalau orang bilang di luar nggak pakai baju, nggak masalah kan? Ibu ini nggak pakai baju masalah kan? Ada yang nggak masalah mau dicoba? Masalah, apakah kita sehat sama luar? Silakan ditanyakan.
Jadi dengan pertanyaannya bagaimana Pak cara memberhentikan kebiasaan tadi ya, anak yang suka pegang rambut, sikut, telinganya dalam bunda pegang itu nggak bisa tidur ya. Nah, Bunda di sini ada yang dinamakan di psikologi itu dengan teknik sleep therapy. Sleep therapy itu adalah dimana turunan dari terapi hipnoterapi. Cuman hipnoterapi itu bisa kita lakukan di rumah karena tekniknya sederhana. Kalau hipnoterapi kan harus bantuan orang lain atau bantuan ahli gitu ya. Tapi kalau sleep therapy itu kita bisa lakukan di rumah. Dan sleep therapy ini itu sangat ampuh sekali untuk memberhentikan kebiasaan-kebiasaan anak yang suka main HP gitu ya. Jadi daripada capek nyarikan budak main HP orang dia tinggal gitu ya, daripada itu apa di angel suka gitu. Kemudian bagi anak yang susah makan nasi, bagi anak yang susah makan sayur, kemudian susah belajar, kalau disuruh patahan kalawan, atau tadi anak yang punya kebiasaan tertentu sebelum tidur, itu semua bisa pakai teknik sleep therapy. Kenapa seperti itu Bunda? Karena anak itu ketika sadar seperti ini, ketika kita papat tangan itu ada penghalang, namanya critical area. Jadi ketika kita mengatakan, mengatakan ini akan kesini mental lagi keluar. Makanya wajar orang muda bicarakan, tapi hampir suka itu ya. Karena kalau Bunda akhirnya bisa aku habis diperintah ya. So kalau luar dulu 100.000 orang. Dan jangan gitu. Tuh kan gak ada yang ngeluarin. Kenapa seperti itu? Karena ada critical area yang menghalang. Nah, critical area ini Bunda itu akan terbuka ternyata menurut psikologi itu di setengah jam setelah anak memejamkan mata. Ya, jadi itu akan terbuka lebar, jadi tidak ada penghalang antara alam sadar sama alam bawah sadarnya. Jadi Bunda bebas di sini masukin informasi apapun. Tadi misalnya dia besoknya kalau megang telinga mama ya kalau tidur teh. Dia besoknya kalau megang hidung mama ya udah kalau tidur teh. Nah itu dia. Atau dia besoknya kalau megang ya itu bisa semuanya kita masukkan di sana. Cuma waktunya tadi setengah jam setelah anak memejamkan mata. Makanya syaratnya di sini Bundanya mau tidur duluan karena bakal balik di hipnotis Pak. Besoknya jebol. Hanya orang muda punya kejajaran sih kalau masuk rumah. Ada masuk rumah nanti itu. Makanya Bunda jangan tidur duluan. Bunda kita hitung misalkan dia memejamkan mata tunggu sampai setengah jam tidak lewat tidak lupa. Kemudian berbicaranya itu tidak boleh ke telinganya karena yang kita targetkan itu bukan telinganya tapi gelombang otaknya. Jadi tolong dibisikin karena telinga deh besok Romi harus mati. Kamu udah kumaha nama gitu. Jadi Bunda bisa dari pintu kamar nggak apa-apa, dari kursi nggak masalah karena yang kita targetkan bukan telinganya tapi gelombang otaknya. Karena tadi katakanlah anak itu para otaknya selalu aktif bisa mereka kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Walaupun itu simut sekalipun gitu ya, itu bisa ditembus mata ya. Nah makanya itu dari pintu kamar juga nggak apa-apa. Nah kemudian yang selanjutnya kalau itu berkaitan dengan masalah yang agak berat, misalkan anaknya sulit makan, trauma, atau pernah nonton video porno dan yang lainnya, atau menghilangkan misalkan ada kemarin adiknya hilang tapi hilang gitu ya, sering melakukan hubungan seksual di pinggir anak, bagaimana cara menghapusnya itu dengan sleep therapy. Cuma kalau masalah kasus-kasus yang berat kayak gini itu hanya satu masalah aja per malam. Karena ibu-ibu mah biasanya masalahnya terbeat-beat tapi kayak subuh gitu. Jadi temuan deh biasanya bingung gitu ya. Ini sleep therapy itu lebih kajian hari namun ada dican beresnya yang baik. Jadi kita harus boleh masukkan ke dalam otak anak ketika kita hanya satu masalah aja. Kalau tentang HP, kalau tentang tadi suka biasa megang sikut mama itu aja dulu. Kalau tentang sayur-sayuran, tentang nasi-nasi gitu ya. Jadi hanya satu masalah aja. Nah kalau itu kasusnya trauma dan yang lainnya itu Bunda harus dilakukan selama 30 malam, tidak boleh berhenti. Kalau Bundanya misalkan sleep therapy selama 1 malam, 10 malam, ke 11 malamnya ketiduran, itu harus balik lagi ke awal. Nah siap tahu, tapi kalau kasus berat. Tapi kalau cuma kasus-kasus misalkan dia mecahin piring atau jajan wae itu cukup 1 malam ya. Ya sampai sini. Dan itu kalau dipraktekkan sangat luar biasa karena itu sama dengan teknik hipnoterapi. Soalnya hipnoterapi kan kalau sama saya 500.000 ini gratis ya, jelas. Dan alhamdulillah ya itu bisa ya. Nah ini cocok buat semua usia, buat anak TK, SD, SMP, SMA, termasuk bapaknya pun boleh ya. Supaya nambah dan jelas sampai sini? Ada yang bertanya lagi?
ya adiknya ya ya bisa sampai begini tapi kakaknya nggak karena saya bilang kalau dia kayak gitu kamu jangan ini gitu jangan jangan gitu sama dedeknya terlalu Udah kamu terus kalau oh kakak kamu pergi dia bisa sama aku jadi si kakaknya nggak bisa pergi main terus gitu kakaknya mau main diikutin di itu nggak tahu nih salah apa gitu ya lagi hamil berani ke orang tua juga kalau saya galakin ini lebih kenceng sifatnya keras banget jadi saya menanyakan kita ya orang tua yang megang kendali anak tapi ternyata Itu penyebabnya mungkin bisa banyak ya, karena kita harus evaluasinya dari segala sisi. Karena mungkin bisa jadi yang pertama, saya juga sering menemukan kasus seperti ini itu ada yang dimana kakaknya itu lebih diem dibanding adiknya, karena kakaknya dia sering mengalami luka batin ketika kecil dan adiknya tidak, karena biasanya anak pertama itu kan kadang kita belum punya pengalaman, emosi kitanya belum stabil, jadi masih menganggap kalau anak itu harus perfeksionis gitu, ngasuhnya kok gini, akhirnya lebih galak ke yang anak pertama dibanding anak yang kedua. Jadi akhirnya anak pertama lebih diam dibanding anak yang kedua itu gara-gara biasanya itu karena korban kekerasan dari orang tuanya. Itu bisa yang pertama ya, yang pertama, tapi kita tidak tahu juga kan, saya harus lihat anaknya dulu. Karena kan kalau anak korban kekerasan itu bisa kelihatan ulang atau enggak gitu kan, itu kelihatan. Yang kedua ya tadi nggak ada lagi, kita balikin ke ke makanan ya, karena makanan anak itu sangat berpengaruh sekali, terutama gula sama tepung. Konsumsi ini nggak anaknya, soalnya susu susu berapa botol sehari? Sehari sekali makan atau sekali? Bagus. Itu dan biasanya dari yang manis-manis itu kita suka ini ke karakter itu yang manis-manis sangat luar biasa. Jadi agak galak dan keras biasanya kan. Dan itu yang kedua sih, kalau yang pertama yaitu biasa jadi, tapi kan kita nggak tahu juga ya, bisa jadi karena memang kadang itu anak pertama itu lebih banyak digalakin sama orang tua karena kita belum tahu gitu ya cara menghadapi anak itu kayak gimana. Karena orang tuanya suka ada shock gitu ya ketika ternyata anaknya rewel, karena di bayangan kita kan yang belum menikah mungkin anaknya lucu, nggak pernah nangis apa pas ada yang nangis terus lewat dan yang gitu. Kalau yang kedua kita sudah terbiasa, dengan anak sudah biasa, dengan kita aja sudah biasa, jadi lebih tenang. Nah itu sebetulnya kalau misalkan untuk saya lihat sih memang yang banyak manis-manis itu dulu ya, makanan. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa kamu itu adalah apa yang kamu makan. Dan di teori Abraham Maslow juga sama mengatakan bahwa orang Indonesia itu rata-rata kalau bermasalah di pemenuhan fisiologis itu makan, minum, sahwat seksual dan yang lainnya. Maksudnya sahwat seksual itu pelukan, skin hangat, sentuhan, terus kemudian dari makanan masih nggak teratur. Akhirnya ya banyaknya kayak gitu. Banyak yang galak, banyak yang sensitif, banyak yang gulit. Makanya netizen Indonesia luar biasa ya. Makanya ketika netizen Indonesia keluar gunung pun disarung. Nah itu. Makanya itu dulu pemenuhan fisiologis itu maksudnya kasih sayang, makanan dan yang lainnya. Skin hangat. Jelas sampai sini silakan. Jadi menghadapi anak Tenggara Kalomen ini Tenggara Kalomen itu kan memarahi gitu. Tenggara Kalomennya Jadi kan supaya ini Tenggara Kalomen itu kan jadi kamu disetak sana luas gitu ya, obatinan supaya normal. maksudnya cara menghadapi atau cara menemukan korban. Menghadapi dan menyembuhkan. Emang sok dicari perasaan tuh. Artinya orangnya guys, mudah-mudahan kan jika Tenggara Kalomen kan abis itu nanti ya Tenggara Kalomen semua atau menghadapi atau mengusir Itu aja budaya. jadi
apa? Ngapain sih? Oke, jelas sampai sini. Ada lagi? Cukup? Baik Bunda, kalau sudah cukup, terima kasih banyak Bunda mau mendengarkan saya yang mencoba dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah tidak benar atau menyakiti Bunda hari ini, atau ada yang kasih tidak itu murni kesalahan saya, atau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan sopan santun tata krama di sini itu murni kesalahan saya, dan kalau ada yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Bunda yang lupa materinya hari ini tadi karena hari ini siap ke sana, atau ada teman Bunda yang nggak datang hari ini, nanti bisa lihat di YouTube saya di Koda. Jangan lupa di like, subscribe, komen YouTube saya. Kenapa? Karena nanti videonya akan tayang di YouTube saya. Alhamdulillah saya sudah kerja 1000 cukup terkenal, cukup tapi tidak terkenal.